absensi kehadiran adik-adik semua. Devianti Henaki, Hadir Ibu. Elto Launyuga, Hadir Bu. Suster Stefani, Hadir Ibu. Mayela, Hadir Ibu. Indrawati Bua, Hadir Ibu. Ketri, Hadir Ibu. Mirna, Hadir Ibu. Mega. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir ya? Atau ada yang hafal? Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk mengikuti kita dalam proses. Silakan. Terima kasih Indah. Jadi adik-adik, materi kita hari ini tentang segi banyak. Ya, segi banyak. Nah, banyak benda di sekitar kita yang termasuk dalam bangun data. Ada yang termasuk dalam segi banyak dan ada juga yang tidak termasuk. Nah, di sini ibu mempunyai contoh-contoh bangun data segi banyak. Nah, ini adik-adik lihat, ini adalah apa? Siapa yang tahu ini? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Nah, persegi panjang ini dia termasuk dalam segi banyak. Di sini juga ada di sini juga ada persegi enam. Dia juga termasuk dalam segi banyak. Nah, yang tidak termasuk dalam segi banyak yaitu ini ada gambar hati. Ya, gambar love, betul sekali. Nah, gambar love ini tidak termasuk dalam segi banyak. Karena kenapa? Karena dia memiliki garis lingkung. Jadi tidak termasuk dalam segi banyak. Oke. Nah, dalam segi banyak itu ada dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri segi banyak beraturan itu seperti apa? Ya, itu besar sudut segi banyak beraturan adalah sama. Besar sudut itu maksudnya kayak begini. Nah, ini nih, dia punya besar sudut semua sama. Tuh, ini adalah segi banyak beraturan. Bangun apa lagi? Persegi. Iya, persegi. Ini adalah bentuk bangun datar beraturan. Nah, kenapa dibilang bangun datar beraturan? Karena memiliki sudut segi banyak beraturan yang sama. Panjang sisi segi banyak beraturan adalah sama. Segi banyak mempunyai simetri lipat yang sama dan simetri putar yang sama. Sama loh, semua sama. Ya, sama itu. Nah, ini juga ada contoh bangun datar Segitiga. Iya, bangun datar segitiga. Dia juga termasuk dalam segi banyak beraturan. Karena mempunyai sudut segi yang sama. Ya, yang sama, panjang sisi yang sama, Besar sudut sama. besar sudut sama, mempunyai simetri lipat yang sama, simetri putar yang sama. Nah, berikut di sini ada contoh bangun datar beraturan. Nah, ini adalah contoh
bangun datar atau beraturan karena dia besar sudutnya itu tidak sama. Iya, besar sudut tidak sama, panjang sisi juga tidak sama. Nah, jadi disebut sebagai bangunan segi banyak beraturan. Jadi kan di sini kan ada sudah siap media. Coba adik-adik datang satu-satu maju ke depan, terus ambil salah satu media, terus adik-adik bilang ke ibu apa nama medianya. Coba. Tuh maju. Ya itu apa? Layang-layang. Betul. Tepuk tangan. Deprianti, silakan. Ini salah satu. Ya, disitu juga teman. Itu namanya apa? Segitiga. Segitiga apa? Beraturan. Iya. Tepuk tangan untuk Deprianti. Ayo, maju. Ya, pilih salah satu dari sini ke kasih teman-teman. Segitiga. Segitiga apa? Sama sisi. Tetap. Ya, semua tahu ya. Jadi ini tadi tadi sudah jelaskan di materi kita itu ada bangun datar segi iya segitiga, terus ada Segi empat. segi empat, terus ada apa? Layang-layang. Iya, terus Segi lima. Segi enam. Lihat. Dalam 3 kelompok. Silakan masing-masing pilih kelompok. Oke, di sini ibu punya lembar kerja. Jadi silakan adik-adik kerja. Nanti adik-adik bentuk dia dalam bentuk bangun datar yang tadi kita sudah sama-sama belajar. Nah, adik-adik silakan bentuk dalam bentuk bangun datar. Di sini kan sudah ada contoh, terus nanti tulis dia punya nama, banyak sudut, banyak sisi. Ini Tambah lagi. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Silakan adik-adik kerja. Satu di golong pun yang sini. Golong tidak berbuat. Sini. Sini kata bisa. Maksudnya pasti. Bola. Ya, adik-adik semua sudah selesai. Nah, ibu di sini minta salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk menjelaskan, dan kalau ada tanggapan dari adik-adik kayak macam mau beri masukan begitu kepada teman-teman, boleh juga. Silakan maju dari pertama mereka. Siapa yang mau maju perwakilan, silakan. Iya, tapi kok nggak begitu? Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada gambar yang pertama yaitu segitiga. Segitiga memiliki 3 titik sudut dan memiliki 3 sisi. Bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi. Selanjutnya yaitu bangun datar segi 6.
Bangun datar segi 6 ini memiliki 6 titik sudut dan juga memiliki 6 sisi. Selanjutnya yaitu bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium ini memiliki 4 sisi dan juga memiliki 4 titik sudut. Terima kasih. Sekian. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami Ya, kasih lihat ke teman-teman. yang pertama bangun datar segitiga, banyak sudut 3, banyak sisi ada 3. Yang kedua persegi, banyak sudut 4, banyak sisi 4. Yang ketiga layang-layang, banyak sudut 4, banyak sisi 4. Sekian dari hasil kerja kami. Oke, kelompok 3 lanjut. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari gambar yang pertama ini gambar segitiga, segitiga mempunyai 3 sudut dan 3 sisi. Lalu gambar yang kedua ini gambar segi 5. Segi 5 ini mempunyai 5 sudut dan 5 sisi. Lalu gambar yang ketiga ini gambar persegi atau segi 4. Dia mempunyai 4 sudut dan 4 sisi. Lalu gambar yang keempat ini gambar layang-layang. Layang-layang mempunyai 4 sudut dan juga 4 sisi. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi di bangun-bangun datar tuh sudah banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti adik-adik lihat seperti apa? Jendela, lampu, pintu, baju sekali. Nah, di sini kan anak-anak sudah mengerti. Jadi, apakah ada pertanyaan soal materi yang tadi? Tidak ada, Ibu. Kalau ada yang belum mengerti, silakan tanya. Tidak ada? Tidak ada. Jadi pas ya? Pas, Ibu. Jadi materi kita cukup sampai hari ini. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi segitiga dan segi 4. Ya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu dari tadi untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah kami dari awal belajar kami hingga pada akhir Tuhan kami anak-anakmu hendak pulang di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan jaga dari hidup kami di dalam hingga boleh tiba di rumah kami masing-masing jangan kita. Ya Tuhan, ada itu aja kami. Amin. Amin. Terima kasih Allah. Dan terima kasih dulu semua. Terima kasih. Hari ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, Shalom. Shalom. Kasih atas penyampaian materi untuk simulasi mengajar hari ini. Di bagian awal yaitu orientasi, Eda sudah membuka dengan baik, menyapa siswa sudah baik, sudah meminta salah satu siswa juga memimpin doa depan sesuai dengan apa yang ada di sintaks-sintaks yang ada. Tapi ada satu yang catatan dari saya yaitu Eda belum mengingatkan kepada siswa-siswa untuk rajin belajar. Di situ poin yang ketiga di orientasi itu peserta didik diingatkan untuk rajin belajar. Itu belum diingatkan oleh Eda sebagai guru. Jadi kalau kedepannya bisa
mengingatkan lagi kepada siswa agar rajin belajar. Terima kasih adik-adik saya. Terima kasih Rian. Baik, menurut saya di bagian apersepsi, mohon maaf mungkin ada dolangga yang masih kurang, yaitu tadi Eda tidak menyampaikan, tidak menanyakan materi sebelumnya. Terus yang langkah kedua itu Eda belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Baik, menurut saya yang tadi Ega sampaikan itu sudah poin yang pertama itu sudah termasuk di dalam, yaitu siswa mengamati dan membaca gambar. Ega juga sudah menyampaikan. Yang kedua itu tentang guru bertanya sebagai pematih pada siswa untuk mengidentifikasi masalah tentang segi banyak. Nah, tadi itu Ega juga menjelaskan itu. Dan yang terakhir, guru menjelaskan materi yang dipelajari. Itu Ega jelaskan. Menurut saya yang tadi disampaikan oleh Eda sudah sesuai, karena tadi Eda sudah membagi kelompok dan mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasilnya di depan. Yang kedua, Eda sudah memberikan tanggapan dan apresiasi untuk kelompok melakukan presentasi. Menurut saya, Eda sudah menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah mempermudah mengenal lebih jelas bank data, dan sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Itu saja. Kalau dari saya di bagian kedua itu Eda sudah menyimpulkan materi, cuman ini catatan kecil, lebih kuasai lagi materi supaya nanti nanti penjelasan itu lebih mudah seperti jangan bertanya. Lalu Eda sudah menyiapkan benar-benar sudah tanya kepada siswa sudah mengerti atau belum. Kalau belum mengerti jawab, tapi karena siswanya sudah mengerti jadi tidak ada yang jawab dari seperti ini. Lalu kalau berarti lagi ini harus kurang tadi diapresiasi untuk peserta didik itu tidak harus tambah lagi. Lalu sudah sampaikan materi minggu depan itu apa, dan sudah sampaikan, sudah minta peserta didik untuk berdoa dan tetap terima kasih. Itu penutupnya kurang lebih seperti itu, luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar ini ada 8. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Tadi Eda sudah bagus untuk sebelum mulai pembelajaran, Eda sudah mulai bertanya tentang apa yang dipelajari siswa sebelumnya. Selanjutnya Eda juga melanjutkan materi-materinya. Setelah itu ada langkah berikut yaitu penguatan. Tadi ada penguatan verbal yaitu kata-kata, namun tidak ada penguatan non-verbal atau sentuhan secara langsung. Setelah itu keterampilan mengadakan variasi mengajar. Variasi mengajar ini tadi Eda sudah bagus karena Eda mau ke siswa dan berinteraksi langsung dengan siswa. Setelah itu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin Eda kurang, yaitu mungkin materi ataupun apa, sehingga kadang membuat Eda cukup terganjal dalam menjelaskan. Setelah itu keterampilan membuka dan menutup kelas. Keterampilan membuka dan menutup kelas ini Eda sudah bagus. Selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini Eda sudah bagus karena sudah mau membagi siswa dan membimbing mereka dalam mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu keterampilan mengelola kelas. Ya, ini keterampilan mengelola kelas ini tadi kurang ice breaking supaya membuat siswa-siswa yang tadi ribut untuk fokus kembali.
Setelah itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini sudah sangat bagus. Sekian. Thank you for this day.